Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Nur Apipah dari kelas 12 4. Di video ini, saya ingin menjelaskan tentang kecerdasan buatan yang akan menggantikan peran buruh bangunan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum itu, apa sih itu buruh bangunan? Buruh bangunan adalah pekerja yang melakukan tugas fisik di lokasi konstruksi, seperti membangun gedung, jembatan, jalan, dan infrastruktur lainnya. Buruh bangunan juga disebut kuli bangunan atau juga tukang bangunan. Buruh bangunan biasanya bekerja di bawah pengawasan seorang mandor. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan rencana pembangunan proyek. Tingkatan karir profesi pekerja bangunan dari yang terendah hingga yang tertinggi adalah tenaga atau laden atau yang sering disebut juga dengan layan. Yang kedua tukang, ketiga kepala tukang, yang keempat mandor, kelima pemborong bangunan atau disebut juga dengan bos borong. Untuk pembahasan yang pertama, dikutip dari CNBC, sejumlah peneliti dari Universitas Harvard menyebutkan bahwa di masa depan nanti, para robot akan menggantikan manusia dalam membuat konstruksi bangunan. Yang dimana ini sangat merugikan buruh bangunan karena pekerjaan mereka yang diambil alih yang membuat mereka menjadi tidak ada pekerjaan untuk menghidupi kehidupan mereka. Dengan menggunakan robot-robot ini, pelaksanaan konstruksi bangunan yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun bisa menjadi lebih cepat. Justin Werfel, seorang ilmuwan dari Universitas Harvard, mengatakan bahwa mereka akan menciptakan sekelompok robot yang akan bekerja dan membangun bangunan. Mereka akan membuat berkelompok-kelompok dan bekerja sesuai dengan tugasnya sendiri. Robot-robot tersebut nantinya akan diberi sejenis sensor yang berfungsi untuk memandu mereka melakukan langkah-langkah konstruksi yang harus dilakukan. Robot-robot tersebut tidak akan berhenti bekerja jika konstruksi itu belum selesai. Namun, penggunaan robot dalam konstruksi ini mendatangkan pro dan juga kontra. Banyak peneliti yang menganggap apakah ini akhir dari pekerjaan manusia. Justin Werfel mengatakan bahwa ada beberapa kelebihan di mana manusia lebih efisien dibanding robot, seperti pada kreativitas dan desain. Dan ada juga bagian di mana beberapa pekerjaan konstruksi yang membahayakan manusia, seperti pekerjaan yang berada di ketinggian, ini akan lebih aman jika digantikan oleh robot. Pembahasan kedua, berdasarkan informasi dari ConstruConnect, sebuah studi oleh Midwest Economic Policy Institute memperkirakan bahwa pada tahun 2057, robot dapat menggantikan 2,7 juta pekerjaan di konstruksi. Data itu mereka dapat dari US Bureau of Labor Statistics dan proyeksi otomatisasi dari McKinsey & Company yang mengidentifikasi tugas-tugas konstruksi yang berpotensi diotomatisasi, terutama pekerjaan manual atau berulang. Pekerjaan di bidang konstruksi yang memiliki potensi yang lebih tinggi untuk diotomatisasi adalah seperti penggali manual dan pemasangan bata. Contoh robot yang dapat menggantikan pekerjaan ini yaitu adalah Hadrian X. Hadrian X adalah sebuah robot yang dikembangkan oleh perusahaan di Australia bernama FBR yang mampu membuat bata dan meletakkan bata tersebut untuk membuat sebuah bangunan. Robot Hadrian X mampu meletakkan 300 blok beton besar yang dirancang khusus per menit sehingga mengurangi waktu konstruksi dan biaya tenaga kerja pada proyek pembangunan. ETH Zurich juga menciptakan robot pekerja konstruksi yang diberi nama In Situ Fabricator. Robot itu dilengkapi dengan lengan yang bisa menaruh bahan bangunan berat. Robot itu juga bisa membangun peta 3 dimensi dari wilayah konstruksi menggunakan laser penindainya. Pembahasan yang ketiga, berdasarkan sumber informasi dari CNN Indonesia, ekonom dari Indef, Bima Yudhistira, menyatakan bahwa posisi yang paling cepat tergantikan oleh robot adalah buruh. Menurutnya, pemilik proyek cukup menyiapkan software berisi tugas yang harus dijalankan oleh robot, yang kemudian akan dioperasikan sesuai kapasitas yang telah diatur. Namun, penggantian tenaga manusia dengan robot tidak akan dilakukan secara sembarangan oleh pemilik proyek.
Bima menjelaskan bahwa pemilik proyek akan melakukan perhitungan biaya yang matang. Mereka biasanya mulai menggantikan pekerja dengan robot hanya ketika biaya tenaga kerja lebih mahal dibandingkan investasi awal dan perawatan robot yang bisa mencapai 600 juta per unit. Pemilik proyek akan mempertimbangkan biaya tenaga manusia dalam pengambilan keputusan ini. Contoh nyata terjadi di Cina, di mana upah tenaga kerja meningkat tiap tahun, sehingga perusahaan memilih menggunakan robot demi efisiensi biaya operasional. Meski demikian, BIM menyebutkan bahwa di Indonesia, adopsi robot kemungkinan baru terjadi dalam skala besar sekitar tahun 2027, karena negara Indonesia yang umumnya tertinggal dalam teknologi. Pembahasan yang keempat, sumber informasi dari Kompasiana menyebutkan terdapat pro dan kontra tentang digantikannya tenaga manusia oleh robot. Di sisi positifnya, robot dapat bekerja 1 hari penuh tanpa kelelahan, meningkatkan produktivitas, keamanan, efisiensi, kualitas, dan konsistensi produk. Robot dapat bekerja di lingkungan yang berbahaya bagi manusia, dan sisi negatifnya, jika tenaga manusia tergantikan oleh robot, maka tenaga manusia tidak akan dibutuhkan lagi, mengakibatkan kurangnya kesempatan mencari pekerjaan dan banyak orang menjadi pengangguran, dan juga bisa menumbuhkan rasa malas terhadap manusia karena semuanya sudah ditangani oleh robot. Tetapi masih ada juga robot yang harus dikendalikan oleh manusia seperti exoskeletons. Exoskeletons adalah bagian dari kit yang dikenakan oleh pekerja yang menyediakan fitur robot. Ini dapat membantu pekerja mengangkat beban yang lebih berat sekaligus mengurangi kelelahan. Jadi, tidak semua tenaga manusia sepenuhnya di masa depan akan tergantikan oleh robot, karena keberadaan manusia juga tetap diperlukan. Pekerjaan yang sulit digantikan oleh sistem dan robot adalah pekerjaan yang sifatnya kreatif dan analistik. Pentingnya juga pemerintah untuk bersiap menghadapi potensi ini agar jutaan tenaga kerja tidak akan kehilangan pekerjaan. Salah satunya yaitu dengan cara menyesuaikan sistem pendidikan di politeknik agar calon tenaga kerja siap menghadapi tuntunan teknologi di masa depan. Dampak yang bisa terjadi dari peristiwa ini, dampak positifnya yaitu bangunan akan menjadi lebih cepat selesai dikarenakan robot yang bisa bekerja tanpa henti yang dapat mempercepat proyek. Kualitas bangunan juga lebih baik karena pekerjaan lebih presisi dan rapi. Biaya lebih hemat karena biaya operasional bisa lebih rendah setelah investasi awal. Lebih aman juga untuk manusia karena robot dapat mengerjakan tugas yang berbahaya. Untuk dampak negatifnya, yaitu dapat meningkatkannya pengangguran dikarenakan pekerjaan para buruh yang digantikan oleh robot, meningkatnya ketergantungan pada teknologi yang dimana jika terjadi kerusakan pada robot dapat menghambat proses konstruksi. Kehidupan sosial buruh juga akan menurun karena hilangnya pekerjaan mereka, hilangnya keterampilan pada manusia karena tugasnya sudah digantikan oleh robot. Untuk efektivitas dan tantangannya, menggunakan robot dalam industri konstruksi dapat efektif dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keselamatan. Robot dapat bekerja lebih cepat, presisi, dan tanpa henti yang dapat mempercepat penyelesaian proyek. Selain itu, robot juga dapat mengurangi potensi kecelakaan kerja yang sering terjadi di sektor konstruksi. Namun, menggunakan teknologi robot di bidang konstruksi juga memiliki tantangan seperti biaya investasi awal yang tinggi. Investasi awal untuk memprogram robot bisa terbilang mahal, yang dapat menjadi beban terutama bagi pemilik konstruksi yang masih kecil. Buruh bangunan juga akan kehilangan pekerjaan mereka, dan manusia akan bergantung pada teknologi, yang dimana jika robot itu rusak, maka akan membuat proyek pembangunan akan menjadi tertunda. Kesimpulannya, robot tidak akan sepenuhnya menggantikan manusia karena keterbatasan dalam fleksibilitas dan kreativitas. Namun, dengan menggunakan robot dapat meningkatkan efisiensi, keselamatan pekerja, dan produktivitas sehingga efektif untuk digunakan di industri konstruksi. Opini saya, robot sebaiknya digunakan sebagai alat bantu untuk meringankan para pekerja buruh bangunan, agar para buruh tidak akan kehilangan pekerjaannya.
Untuk pekerjaan yang dilakukan secara berulang seperti pengecoran, pengangkutan material, pemotongan bahan dapat dilakukan oleh robot karena robot dapat melakukannya dengan cepat dan efisien. Namun, harus tetap ada peran manusia juga seperti mengatur, memprogram, dan merawat robot agar dapat berfungsi dengan baik dan juga mengawasi kualitas hasil dari pekerjaan robot tersebut. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.